juga bisa memberikan damage ya. Masuk ke mid late gamenya bakal berasa juga dengan 1-2 item defense. Semakin tinggi item defense-nya, semakin sakit nanti Primal Ride yang bakal diberikan dari Edit. Oke, berarti udah 4 kali dia di ban. Dipakai kan tadi sempat kan. Oh, Tapi ya pick or ban. Keluar, ya? Ini pick or ban. Pick Ini or pick or ban. ban. Jadi ya kalau nggak di ban ya udah diambil aja langsung. Oke, Valentina akhirnya juga menjadi salah satu opsi IMU yang cukup mengerikan dan efek terrify tambah dash-nya. Ya, dan berarti kalau di ban-nya Valentina kemungkinan kita bisa melihat Hayabusa keluar. Hayabusa dan Faramis gak sih? Faramis mungkin, tapi Faramis gak terlalu prio ya kalau buat sekarang ladies. udah No, kita bicara soal ladies. Oh, kita ngomongin ladies-nya. Betul, soalnya itu lumayan beresiko tinggi ya. Dengan typically gameplay buat Faramis sendiri mengiring temennya misalnya nih, buat bareng-bareng kita teamfight, ya kan. Nah itu biasanya kalau ada miscalculate, nah itu bahaya tuh kalau buat pakai Faramis. High risk high return juga ya, berarti untuk Faramisnya. Dan sekarang Link Terizla. Terizlanya gak mau dikasih. Mungkin karena first pick-nya juga ada di Cloud9 ya. Mereka gak mau ambil resiko. Meskipun kalau menurutku ya, Cloud9 ini di first pick mereka gak bakal ambil Terizla. Priority mungkin lebih ke arah Nicolette. Sebagai, ya kita bisa bilang dia seniornya lah ya. Tapi berarti ada chip yang bisa di-ban terakhir nanti buat CF. Chief Roger, wah Harriet bahkan tadi juga. Tadi kan lumayan trauma ya buat CFU ketemu Harriet. Dan Chuzin juga sudah ditutup. Ini menarik sih. Draft ini berarti harusnya bakal banyak hero mahal yang akan keluar. Oke. Last bandnya Chip kah? Pick or ban hero? Dari Chip sendiri yang memang punya win rate cukup besar ya semasa MSC. Let's see lah bakal ditutup antara Loyi atau Chip. Tapi tadi mereka berhasil buat mengalahkan Loyi. Jadi bisa jadi dilepaskan. Pilihan yang lain misal ada Roger juga yang bisa di-ban. Iya, dan dari berbagai pilihan itu juga akan menentukan dari Cloud9 Female bisa ambil apa ya buat di arah picknya. Mereka berarti mau trade banyak nih. Kalau misalnya diambil Chip, mereka bisa dapat Roger. Mereka bisa dapat Loyi juga masih ada ya. Ya, Chip Loyi bisa ditukar. Seri kontes. Jadi mungkin nggak akan terlalu rugi lah untuk membuka hero-hero tersebut dan menutup ke arah Angela saja. Oke, Chip kah? Salah satu hero yang cukup mengesalkan ya, apalagi di early game. Wow, itu stunnya dia ngeselin banget. Cooldown cepat, cuma 7 second. Bisa nge-spam. Bisa nge-spam terus-terusan. Bisa pulang dulu nanti datang lagi. Ya, dan untuk itu kita bakal melihat dari first pick-nya Ruby. Wah, Ruby dong. Ada Chip di sebelah. Itu Rugi. Ruby. Chip lepas. Dan bisa diambil oleh CFU sekarang. Kalau mau diambil, pegang dulu nih buat Chipnya. Bahkan bisa dikombinasikan bersama dengan Loyi. Ya, bahkan menurutku kalau udah kayak gini ada kemungkinan nggak diambil sama sekali. Karena yang udah sekali kayak gitu ya, tuh, ceritanya gitu ya biasanya. Iya, ceritanya bakal kayak gitu. Tapi nggak tahu nih. Roger dulu ada, Chip ada. Roger, kalau mau ambil Chip sih menurut aku better sekarang ya. Dan enggak. Sana ya, bener ya. Bukan Om. Terjadi lagi. Story repeats gitu. Story repeat itself. Vexana yang ternyata diamankan, ini yang udah sempat kita bahas juga, perebutan Vexana. Ini potensial untuk terjadi di Sin Ladies akan lebih tinggi. Yap, Vexana. Dengan powernya dia ya. Ya karena dia bisa lempar skillnya, terus mundur lagi ke belakang, tinggal jalan, terus habis itu balik lagi dia. Tapi Chip dan juga Loyi, dua hero tuh Chip deh, kalau kita mention Chip, ini pick or ban terus-terusan. Sekalinya gak dipakai ya. Iya. Saya kelepas gak diapa-apain. Itu dia yang jadi pertanyaan kita tuh kenapa. Tapi masih bisa diambil sih sebenarnya. Karena Loyi juga nggak jarang ya kita ngelihat ada di second phase pick itu baru muncul. Namun sekarang mereka akan fokus ke arah Hayabusa terlebih dahulu. Assassin-nya udah keluar bersama dengan Faramis. Nah, ini yang tadi baru dibilang panjang umur loh. Ini hari-hari panjang umur semuanya nih. Panjang umur semua. Oke, ada Faramis, tim fight kumpul. Kalau bicara soal tim fight kumpul, Carmilla bisa jadi jawaban. Carmilla? Kalau misalnya bawa tipikal yang tebal Om, kayak Akai. Akai juga bisa. Buat CFU. Buat CFU. Iya. Apa nih? Juggler. Jungler gak sih? Tapi lumayan. Atau Romaja, ada Roger juga sih mereka punya. Lumayan sayang sih kalau Akai. Kalau heavy gitu spinnya dia memang bisa dipakai nih. Heeh. Tapi kalau buat nanganin cuma Netherrealm rugi. Oh iya sih. Mino kayaknya. Minion Fury bakal ada dalam game kita kali ini. Dan ini kombonya yang kesukaan Om Wawa juga sih. Vexana, Mino. Yap.
Clearan cepat. Iya. Sisinya knock up terus-terusan ya kan, nggak putus-putus. Jadi banyak sebenarnya sekarang efek sisi buat CFU. Sedangkan Hayabusa ini akan sangat-sangat sulit sekali buat bisa masuk. Karena ada motivation roar, bisa nge-heal dia. Bawa efek favor nanti. Bener juga. Terus juga kalau lagi pakai quad shadow, ya, kena toss dia kan, kena high five. Dari Vexana. Ada efek fear-nya juga buat Vexana. Nah itu deh. Terus like and pounce juga bisa ngedodge. Jadi sebenarnya Hayabusa di sini tricky nantinya. Dia harus nunggu dulu semua source-nya dilempar, baru akhirnya bisa masuk. Berarti harus ada yang coba untuk mancing. Siapa nih yang bisa nge-trigger? Kita tahu Ruby juga sebenarnya udah lumayan agresif nih, tipikal hero-nya yang bakal coba untuk ya tabrak, tahan, bakal coba untuk main-mainin. Tapi mereka masih butuh 2 lagi. Dan untuk melihat hero yang ditutup, sekarang udah mulai fokus ke arah God Lane. Nathan, ini juga ditutup. Apakah ini akan menjadi tanda mereka mau bawa yang tebal? Bisa jadi sih, yang tebal juga Baxia ya. Tank junglernya ya? Tank jungler Baxia ini sangat-sangat available, apalagi kalau ketemu dengan Assassin, Baxia itu udah paling serem kalau dilawan. Karena level 4 dia jalan aja ke jungle-nya kita, numpang retreat terus pergi lagi. Numpang retreat terus cabut. Ya ada Xbox. Xbox di ban. Mau power yang cukup besar juga sih kalau kita ngomongin dari sisi Xbox. Tapi belum membuka carry. Jadi kayak kalau memang ada Baxia ya harus hati-hati juga nih kalau memang yang dipakai nanti carry buat Cloud9. Nah di ban aja nggak sih Baxianya sama Cloud9? Bisa dikasih. Oh, karena mereka bisa beli carry. Iya juga ya. Harus ditutup dengan asumsi berarti Roger bakal ada di sisi jungler. Yep. Ya sebenarnya memang masih sangat possible ya untuk terjadi. Ya, untuk mengulang seperti yang tadi aja, mereka bisa main double damage juga. Fanny mungkin kalau mau dikeluarkan lagi, tapi ya high risk banget kalau buat Fanny. Fanny, Assassin tapi ada Ruby sih. Udah ada Ruby ya. Kalau nggak ada Ruby mungkin bisa ya? Bisa, tapi sulit. Bisa, tapi sulit. Bisa lah, tapi Fanny kayaknya segala medan tempur juga deh. Kayak Arlott yang diambil lagi-lagi ya, ini sisi yang dipegang, crowd control yang dimainkan oleh CFU. Berbeda dari Cloud9 ya, baru 1 efek sisi doang yang mereka bawa. Meskipun kita tahu Ruby ini efek sisinya juga massive banget ya. Dia punya Armor Pendant dan Run Wolf King. Bisa nahan dalam waktu yang cukup lama, team fight yang cukup besar juga ya. Nanti mungkin bisa sedikit menolong juga ya permainan dari para pemain CFU. Tapi yang jelas kalau misalnya mereka mau ambil Cloud di sini, resikonya tinggi sih ada Nino. Yap, Nino kayak natural counter ya. Karena begitu masuk ya jelas Purify hal pertama yang dipakai itu Purify, itu jelas. Karena kalau enggak efek knock-up-nya udah itu ke-cancel semuanya, lagi Blessing Blood cancel knock-up. Gagal. Lolita dan Kari lagi. Oke sih, tapi dengan adanya Lolita, projectile dari Roger mungkin bisa ditutup. Bisa, benar. Nah ini berarti tinggal jungle-nya mau kemana dulu sekarang. Mau buka Baxia sebenarnya agak bahaya karena lawannya Kari. Kalau mau safety ya Martis sih kalau kataku. Karena dia anti sisi. Anti sisi itu. Itu yang dicarinya. Yes, keselin kan. Dan juga dia imunnya dia yang memang cukup merepotkan. Nah, ada pengurangan juga 75% damage kalau nggak salah. Waktu lagi Mortal Coil, gede. Serba salah nih jadinya kalau mau bawa Rogernya di area jungle. Roger jungle oke. Berarti kalau Roger jungle Cloud ada, Lancelot. Assassin, Lancelot. Lancelot. Gimana menurut kamu, Abah? Bisa buat Lancelotnya. Karena ya dia bisa ngedodge kan. Sekali lagi Thornrose-nya bakal bisa menghindari nih buat Shadow Kill. Banyak ya? Banyak yang bisa di-dodge. Oh ya juga ya, bakal lebih aman setidaknya untuk jungler dari CFU Serendipity. Tapi dari Cloud9 pun mereka punya potensial yang begitu besar. Dengan adanya Varamis, mereka punya Ruby FXC yang masif akan mereka berikan. Dan untuk game kedua kita di match yang kedua kali ini akan diberikan juga oleh Papulong dan juga Au. Let's go, game yang kedua. Akankah Cloud9 bisa menyamakan kedudukan dan juga berbagi pastinya ya? Sama-sama tidak akan mendapatkan apapun. Iya. Atau sedih ya. Atau CFU emang bisa membalikan keadaan di mana tadi mereka di match yang pertama udah dihancurin. Sekarang mereka bisa membalikkan lagi. Betul, kita akan lihat bounce back seperti apa yang akan dibawakan oleh kedua belah tim ya. Karena
sama-sama baru saja mengalami kekalahan. Tapi berbeda dengan CFV Serendipity yang di game pertama tadi dapetin kemenangan perdananya, ini akan menjadi boostingan lagi sih untuk mereka. Ya tapi yang gue senang adalah ini wanita-wanita assassin. Ya. Gokil. Iya sih, karena memang ya mereka ada juga dengan adanya patch sekarang kan, kayak Assassin Power, kayak mereka langganan Skypiercers gitu kan, dia Langganan subscribe. Skypiercer digabungin dengan adanya Warcry kayak begini, mantep ul. Menangis Serius? langsung ya. Iya, Brody gue pengen ngelihat Brody kapan keluarnya itu ya, Brody pakai Skypiercer, pakai Warcry, mantep. Tapi kalau ngelihat Brody mungkin tipikalnya dia bakal bermain early game ya. Tapi kan kalau ngelihat God Lane zaman sekarang ya, Zaman now. ya lebih ke arah asuransi aja gitu loh. Buset deh. Asuransi late game ya kan. Mantep coy, kalian kalau nggak percaya coba deh, Brody, Warcry, Skypiercer, ditarik lagi nih dua orang sekarang. Hey, ada satu charge yang dikeluarkan oleh Exia. Oke. Dan seperti kali ini dari Cloud9 mereka cukup melawan ya. Mereka juga nggak mau yang terbungkam dan terdiam. Tapi ini yang masalahnya adalah Moshi Bang. Ngeri banget. Tadi pakai Terizla kan? Ya. Sekarang pakai Arlott lagi. Yang dimana kalau ngelihat tadi di match pertama, Arlottnya kan final selalu bisa mengenai multi target ya. Dan sekarang di tengah sendiri coba lihat tuh dari Yue-nya. Berhasil memberikan gangguan terus-terusan kepada Zia agar dia juga bisa langsung out of position. Sementara sekarang di bagian bawah Tegami sudah melihat seperti Jewel sendirian. Tapi mereka akankah mau langsung menabrak arah Jewel? Tidak. Tidak, sabar dulu. Walaupun level 4 tadi nggak mau, ntar dulu. Nggak mau terlalu terburu-buru ya. Karena Cloud9 ini harus banget lah setidaknya nyamain keadaan. Jangan sampai mereka tumbang. Karena yang mereka hadapi habis ini kan Falcons Vega. Kalau kalah lagi 2-0 sudah dipastikan Cloud9 yang tidak akan lolos. Betul. Nih Turtle juga sudah terlihat teman-temannya tepat berada di depan dari masing-masing player kita itu. Iya. Ada Turtle di tengah-tengahnya. Ada. Itu kalau mereka colek balik badan itu Turtle. Ada kura-kura. Iya, naon teh kata. Lah. Kura-kuranya di Sunda. Ya bukan. bukan. Nah, tapi untuk setup ternyata Cloud9 mereka nggak mau kalah duluan ya. Mereka udah langsung start duluan. Walaupun di reset ternyata. Tapi yang perlu diperhatikan adalah sebenarnya untuk inisiasi dari Yui nantinya, ini akan bisa dibuyarkan dengan adanya Purify dan Netherrealm dari Ashley. Iya, karena Ashley juga udah level 4, dia udah parkir duluan di situ, udah enak banget gitu loh. Mereka udah punya tindakan perlindungan tambahan lagi. Jewel sekarang sudah hadir pula untuk bisa menjaga ke arah dari turtle tersebut dan Moshi Bang. Oke. Ini siapa yang akan duluan membuat sebuah gebrakan, karena untuk Yue bisa saja mengeluarkan ke arah satu Minun Fury yang dia miliki, tapi sejauh ini masih ditahan begitu saja. Dan ini waktunya untuk mengeluarkan ke arah satu Minun Fury. Tapi Numen Blast-nya connect juga, bahkan sekarang terlihat dengan Shadow Kill yang udah bisa dikeluarkan Netherrealm-nya. Terlihat berhasil untuk bisa memberikan backup terhadap beberapa rekannya. Hanya saja sekarang Moshi Bang sendirian, ada Walking, ada Tondros. Semua terlihat di area mid. Yes, dan eksekusi matang Nicolette. Dapetin 2 poin kill dan bahkan Turtle harusnya akan bisa jatuh ke tangan dari Cloud9. Moshi Bang? Itu Moshi Bang Vengeance-nya tadi enak banget ngeliat dia tertusuk kayak begitu ya. Langsung ngedash ke depan. Like a Lancelot, walaupun untuk sekarang Turtle-nya berhasil diamankan pula. Ada Phantom Execution dan Jewel tertinggal. Hei, untung saja. Ya ini The Lot Brothers ya, Arlott, Lancelot. Iya, Nah, Arlott, Lancelot. iya Sama-sama Kang ngedash kan. Iya, Lot Brothers namanya. Oke. Tapi ya terlihat Kalau gabung jadi Alot ya, Alot. Alot, iya. Thanks Alot. Tapi Cloud9. Oke, tapi Cloud9 mereka bangkitnya luar biasa loh. Kayak reset waktunya kan nggak panjang tadi kan. Kita cuma ada short break aja. Betul. Yang mereka lakukan untuk evaluasi singkat. Dan akhirnya mereka bisa terlihat untuk lebih agresif lagi dan mendapatkan keuntungan di early game-nya. Itu di bawah juga sekarang pergerakan yang dimiliki oleh Moshi udah benar-benar ditahan untuk bisa membuat dia tetap stay dulu di dalam areanya. Ashley juga tadi berhasil untuk bisa memberikan backup terhadap rekan-rekannya. Dan ini adalah goal different-nya. Ya, dan ngelihat ini dari Cloud9, ini kuncinya ada di Ashley sih. Fight mereka akan ada di Ashley. Ya walaupun kita lihat ada inisiasi power dari Exia juga. Cuman masalahnya Ashley ini akan bisa membuyarkan semua. Dan kita tahu bagaimana Roger dan Lancelot sekalinya masuk kalau misalkan dia nggak dapetin poin kill ya rada ngilu gitu loh. Ini dia Panda udah menghilangkan satu wave minion di bagian atas. Masih ada Exia tadi yang melihat dari kejauhan. Bahkan untuk sekarang ada Nicolette pula yang sudah hadir. Bersiap mereka langsung ya Quad Shadow maju ke bagian depan. Tapi masih ada Exia, akankah charge-nya langsung dikeluarkan. Tapi Nicolette mulai maju lagi, Force dikeluarkan pula. Ada Thunderbird di dalam tubuh dari Moshi Bang. Tapi sepertinya ada keraguan-keraguan di dalam tim
Cloud9 dan mereka memilih untuk mundur. Hati-hati banget ya, akhirnya Hati-hati jadi ragu-ragu gitu. Iya. Karena mereka lagi coba untuk pertahanin posisi mereka yang lagi unggul. Jangan sampai nantinya ada blunder-blunder yang terjadi, tapi Moshi Bang. Sudah tuh Moshi Bang ngedash by itu Vengeance keluar terus. Wey, minuan Fury gak konek karena siapapun, tapi sejauh ini kita lihat ada Purify yang udah langsung dikeluarkan pula oleh Panda. Ya, ada Disperse Storm terakhir ya, yang tadi yang Exia. mengenai juga. Wih, No Man Blast-nya. Hey, dia flicker ke depan, musuhnya ada di kanan dan juga di belakang. Iya, dihindari lah ya. Oke, sama-sama sebenarnya tidak terkena ya Iya. kedua belah romernya ini. Tapi ya, tidak ada yang tumbang juga sejauh ini. Ini solidaritasnya sama Romer jadi. Benar juga ya. Romer lawan gak kena, saya akan gak kena juga. Oke, tapi ini lihat. Ini tangan, oh ini dari Jempol siapa nih? Ashley. Oh Ashley, oh iya main ini. Paramis. Asik. Tapi aku lebih ngelihat dari Tegami sih tadi handcamnya. Ini nggak sih ini Nah, Tegami? ini. Nah ini Nah. Tegami. Ini Tegami ya? Iya lihat. Lah, Mappingnya batuk. terus. Terus. Mappingnya Kalau suruh pulang-pulang. luar biasa gitu loh. Iya. Dia awareness-nya. Ininya ya, jari telunjuknya yang jadi. Iya. Kadang itu hal-hal kecil yang sangat-sangat Wait. besar impact-nya. Dikeroyok. Oke, Joel masih bertahan sejauh ini. Ashley harus emang benar-benar pintar-pintar mencari waktunya ya untuk bisa mengeluarkan ke arah satu Netherrealm, dan barusan terlihat ada satu lagi terlihat dengan satu panas yang udah langsung dikeluarkan, dan juga sekarang turtle-nya berhasil diamankan oleh Xavier Serendipity, tapi tertinggal sudah. Tegaminya masih bisa ngedes lagi dan mereka berhasil mendapatkan turtle. Oke. Bagus banget sih tadi dari Netherrealm-nya juga, dan sebenarnya tapi Retribution lagi-lagi ya. Levelnya sama, tapi Yeah. Tegami tuh punya Retribution kalkulasi yang begitu baik. Bagus banget. Tadi juga pas stealing pakai Hayabusa ya. Dan sekarang Wah, ngedes baik ngeliat tuh Final Slash dikeluarin lagi, dan regenerasi HP yang dia miliki coba lihat tinggi banget. dia punya aim luar biasa juga ya untuk langsung Vengeance-nya. Dominance Eye selesai untuk Yui kali ini. Belum ada turret yang hancur sepertinya sejauh kita melihat di 7 menit pertama. Hanya ada 2 poin kill bahkan dari Cloud9. Tapi memang ini yang menandakan bahwa justru dari Cloud9 yang dalam keadaan terancam kan. Ya. Mereka jangan sampai terkalahkan lagi 2-0. Mereka cukup berat pastinya dalam keadaan kali ini. Tapi Savio, Conceal. Ada Conceal yang udah langsung dikeluarkan pula, dan juga terlihat ada charge yang diperlihatkan oleh Exia. Alright. Bergerak ke arah bawah, Tegami yang udah mulai coba untuk mendapatkan farmingannya juga di arah lane-nya. Sedangkan turret yang akhirnya pecah dan in-game equipment. Ada satu buah Endless Battle, ternyata yang diselesaikan oleh Nicolette. Hunter Strike, Endless Battle. Oke, Ini boleh-boleh, Tegami udah free di bawah nih. sama. Tapi Jewel udah hadir kembali untuk menghilangkan satu wave minion. Ada Nicolette yang dari tadi farmingnya juga cukup baik. Tetap Wih. bisa mempertahankan. Bentar, ini Thunder Belt ternyata Tegaminya ya. Habis ini mau ke arah Endless harusnya. Tapi ada Thunder Belt yang nantinya akan bisa membuat dirinya agak sedikit lebih durable juga ya di dalam satu buah team fight. Karena butuh daya tahan tubuh yang lebih tinggi lagi nantinya di dalam fight. Karena balik lagi ada Netherrealm. Wah, tuh ini berantem nih. Dua pemegang efek sisi yang sangat besar berantem baik aja udah. Terus. Oke, tapi lagi-lagi kali ini pandanya yang harus ekstra kerja keras ya. Betul. Buat jadi penopang damage nantinya juga. Tapi Nah, mereka maju memang Panda dikeluarkan pula, tapi Moshi Bang bisakah dia bergabung dengan rekan-rekan yang satu terakhir, dan Moshi Bang masih selamat. Ya, itu ada satu hit terakhir lagi dan juga ada bala bantuan ya Ya, dari Motivation Roar. Tapi itu mungkin kalau misalkan ada Sky Piercers beda cerita tuh. beda. Ya. Tapi kayak tadi belum ada ya. Belum ada karena item keduanya Endless Battle tadi Betul. kan, dari Hunter Strike dia menuju ke arah Endless Battle. Wah, kalau Sky tadi udah selesai tuh ya. Iya. Oke, bergerak ke arah atas juga satu outer turret akhirnya bisa di mirror dan Jewel. Nah, Jewel nih kayaknya langsung dikeroyok habis-habisan. Kita coba lihat beberapa orang yang langsung ke arah dari Jewel. Akhirnya tumbang dan Lordnya pun sudah mulai dieksekusi mengingat keunggulan jumlah dimiliki oleh CFU Serendipity. Zoning out dilakukan oleh Exia. Yap, dan pertempuran harusnya sudah mulai akan terjadi karena sekarang Lordnya. Tapi malah ada dua orang yang terkena efek trampolin. Siapa yang akan menjadi pemilik dari Lord tersebut? Karena sekarang ada Vexan yang berhasil langsung dihancurkan, tapi Lord menjadi milik dari CFU. Dan pertempurannya masih berlanjut, malah Moshi Bang menjadi korban tambah di tempat yang berbeda. Satu terakhir, Mega Kill. Oke, walaupun Retribution ya, ini on point banget sih dari Tegami lagi-lagi. Dan ini di STC replaynya. Menuju ke arah Ebi, targeting yang begitu baik dari Nicolette. Nabrak lini belakang Retribution plus juga
dari puncture permainan yang begitu luar biasa. Tegami mundur. Tapi sayangnya 3 pemain yang lainnya dari CFC Serendipity hilang dan akhirnya ini Lord akan menjadi Lord giveaway aja. Bener, Lord akan kehilangan arah, Lord akan benar-benar tidak bisa melakukan apapun. Tapi kalau mereka nggak berfokus ke arah Lord itu sekarang, malah membiarkan pemain-pemain dari CFU-nya yang lain pada respawn, jadi balik normal lagi. Iya makanya. Oke. Tapi ini ternyata pelanggan tatap Thunderbelt ya untuk CFC Serendipity ini ada 2. Dan Lordnya pun ya udah bisa di-defense saja, tapi harusnya ini bisa dimanfaatkan setidaknya untuk dapetin turret lah ya. Dari CFU bergerak ke arah bawah juga. Tapi Tegami walaupun memang dirinya masih belum punya point kill, belum punya assist juga, belum ditumbangin, tapi kehadiran dia untuk bisa fokus ke arah objektif, retribution yang on point, itu jadi power tersendiri loh. Nah ini dia, Kak Ashley. Lalu ada Kak Abby yang di kanan itu ya. Abby. Oke. Tapi untuk 4 pemain dari CFC Serendipity dia bakal coba untuk targeting siapapun yang di depan harusnya bisa aja diambil gitu, langsung diinisiasikan. Tapi Exia juga harus pintar-pintar ya, bisa melakukan Doom 12-nya dengan sangat baik dan juga membuat dari pergerakan Jewel juga nggak terlalu tersiksa di depan. Tapi sebenarnya kalau ngelihat dari Lolita sekarang kan ada Guardian's Reflection itu ya, dia paling cuma bisa ngehalau dari open fire doang kan? Ya. Hey, terlihat ada 1 orang Phantom Execution dikeluarkan dan sekarang waktunya tidak sempat untuk bisa mengeluarkan ke arah Shadow Kill dan Nicolen seperti mulai cukup ini dia. Ketahan dia, kena sisi tadi dia kena Despair Storm, banyak banget loh tadi sisi power. Ya, I'm offended. Wah, langsung berantem di tengah lagi dan Doom 12 dikeluarkan, connect lagi ke arah 2 player tapi tidak ada follow up damage karena masih ada Eternal God tadi yang memberikan gangguan di bagian belakang dan mereka semua langsung mulai maju ke bagian depan. Tegami berhasil dihancurkan pula, masing-masing tidak memiliki 1 juggler dan Moshibeng Final Slice dikeluarkan, masih patut untuk kabur. Dia Vengeance balik. Cyclone Eye-nya tadi udah membuat dirinya selamat. Yap, dan ternyata Vengeance menuju ke arah Panda yang ditarget. Bukan hal yang baik, sehingga dirinya pun harus hilang dengan damage yang besar. Dan ini berawal dari Shadow Kill yang tertahan. Betul. Akhirnya menjadi shutdown yang begitu mahal pula. Walaupun tadi ada sedikit Final Slice yang dibuka, tidak mengenai siapapun. Dan dia sedikit itu gue tinggal kesel ulti, ya gitu iya. Nah ini kalau nggak salah Moshibengnya dia Cyclone Eye selamat, tapi ternyata mungkin dia Vengeance terus kan. Nah maju lagi dan ternyata targetnya ke arah Panda yang HP-nya masih banyak dan damage-nya besar. Iya, itu adalah sebuah gambaran yang sangat pas apabila kalian melihat ke belakang secara terus-menerus teman-teman. Fokus ke depan. Betul. Sakit kan? Nengok ke belakang leher pegel lah tuh lama-lama juga. Makanya fokus ke masa depan. Betul. Dan kita akan melihat Lord. Ini udah mulai dipegang sama Jewel. PR yang akan menjadi karena dia doang sih yang ada di depan. Karena Exio ya bukan typically yang bisa menjadi tahan badan kan, bukan frontliner banget. Dia butuh posisi nantinya untuk bisa ngasih serangan kejut dengan Numinous Blast-nya. Yap. Ini mungkin bisa dibilang ya dalam keadaan tertentu ya udahlah dari Lolitanya bisa menjadi kakak-kakaan untuk bisa menjadi badan di depan ya. Tapi kan lebih baik dengan memanfaatkan 1 efek CC yang sangat besar itu loh. Lebih ke Peacock mungkin dari charge-nya juga nikmat banget. Tapi Jewel, wah Lord Dance banget nih mereka. Ya tapi kalau bicara tentang Lord Dance sekarang udah nggak yang terlalu bisa lama-lama banget ya. Gak bisa. Gak bisa terlalu jauh juga. Jadi bener-bener ya kalau nggak ditahan dia babak belur. Ya dia reset aja gitu loh. Kalau lu bawa P3 kayak banyak nggak apa-apa. Waduh. Bawa tandu juga kan nanti ya, takut ada yang tumbang. Sama simpul apa gitu ya bikin tandunya kan. Iya. Iya. Anak pramuka. Iya benar saya juga tahu itu ya sama semapur. Minta tolong ke siapa? Pakai sandi semapur. Oke, balik lagi karena dari Lordnya juga. Ini bakal coba untuk di-all-in kah ada oleh Panda? Yap, ini Panda udah langsung ya terus-terusan nih. Tapi retributionnya jauh loh. Ini Panda juga belum menggunakan speedy leg wheel ya. Karena dari basic attack-nya aja udah kenceng nih attack speed-nya. Wait, di tempat yang lain, Yui mulai maju, ada Moshibeng bersiap untuk dengan mengeluarkan Final Slice, Phantom Execution, Jewelnya karena langsung dikerek bisa-bisa, tapi Jewel masih berhasil sama dan Ashley benar-benar tidak ke-trigger, mantep ini. Ya, dia benar-benar sabar banget, disiplin banget. Iya. Wah, itu 4 orang tuh.
Rame. Bentar. Itu lihat Nicolette dari belakang. Yap. Nicolette, ketahuan kah? Oke, Nicolette seperti ketahuan karena ada Moshibang tadi seperti udah berhasil untuk bisa melihat. Tapi Yui Fendi disembur, sakit banget. Moshibang menjadi orang terdepan untuk bisa membuat satu barisan. Hanya saja sekarang Tegami mulai maju ke bagian depan. Tapi masih ada Nicolette, akankah Nicolette mulai maju? Tidak, karena mereka lebih berfokus untuk bisa mendapatkan Kara Lord. Oke, ternyata Retribution tadi dibuka juga sama Tegami ya. Untuk bisa secure Kara Purple buff. Karena memang kayaknya lebih memilih untuk direlakan saja. Tapi pergerakannya Nicolette ini one step ahead banget loh. Betul. Dia sneaky peeky-nya nggak dari belakang. Dari depan langsung di arah purple buff-nya. Itu berbahaya loh. Karena dalam eksekusi Lord pasti Retribution akan dibutuhkan banget kehadiran sosok jungler gitu untuk bisa langsung secured lah. Wah, ini Cloud9 mencoba untuk mengembalikan keadaan tentu saja. Karena sekarang CFU Serendipity mereka hanya menyisakan 3 base turret yang bisa mereka pertahankan. Oke, dari point kill juga nih nggak terlalu banyak banget. Tapi sekarang dengan ada Lord di bagian atas, mereka menghantarkan Lord di bagian bawah. Tapi di tengah juga dibiarkan begitu saja agar nanti bisa berbarengan bersama dengan Lord tersebut. Oke. Dan ini ya wajah keseriusan ya dari para pro players kita, para atlet kita juga. Dan Lord sekarang sudah mulai masuk ke arah base top turret. Ini Jewel kalau bisa kebuat satu hal ataupun ammo vendornya bisa narik banyak banget, bagus banget. Hey, Tegami ngagetin Iya, tapi nomor 16 juga ini menjadi ancaman loh. Hati-hati dari arah belakang, nantinya ada efek slow dan sekarang Lord udah mulai bisa dibersihkan. Tapi setidaknya Malan membuat Moshibang menghilang. Dan sekarang masih ada Nadorime yang bisa dikeluarkan oleh asli. Mereka berkesempatan untuk bisa menyamakan kedudukan. Karena untuk sekarang Mang Fender tadi langsung dikeluarkan begitu saja. Dan sekarang Tegami yang mau pergi ke arah mana? Tegami sendirian saja berada di area paling terdepan. Tapi untuk Panda berfokus tidak ada wave minion. Ada satu wave di bagian bawah, tengah dan atas. Vexana melihat dari kejauhan apa yang akan dia lakukan. Karena tidak bisa melakukan banyak hal. Dan ini dia, Cloud9 berhasil untuk bisa menyamakan keadaan. Satu sama, tidak akan ada poin penuh untuk CFU Serendipity. Dan itu dia, wajah-wajah senang, lega juga. Dan akhirnya dari grup A kali ini, berhasil untuk bisa mendapatkan masing-masing kemenangannya. Wow, berarti untuk CFU ya, ini udah 2 kali main loh. Dan udah habis matchnya dia. 1 kali kalah, 1 kali imbang. Berarti tinggal berharap nantinya. Tinggal berharap saja kalau nanti Cloud9 dikalahin juga sama Falcon 2-0-nya tadi. Berarti bakal ada tiebreaker. Bisa jadi. Nah itu akan ada tiebreaker. Alright. Wow, tapi memang ya ternyata ini dia yang aku bilang Faramis jadi kunci banget kan. Tadi di saat inisiasi yang dilakukan sama Yui, buyar semuanya. Dan juga Panda dia punya positioning bagus banget. Purify dia selalu digunakan tepat waktu agar tidak